Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 7. Perumpamaan Kota Gaib. Sivasyang Sutra Teratai, episode 1088. Dharma tiada jauh atau dekat dan direnungkan pada tubuh sendiri. Menceritakan tentang dahulu kala dan membicarakan tentang sekarang, semuanya seperti demikian. Para Buddha memiliki ajaran yang sama. Dharma tiada jauh atau dekat, besar atau kecil, harus direnungkan pada tubuh sendiri. Segala prinsip dari benda adalah dharma, adalah aturan yang dapat memunculkan pemahaman tentang benda. Prinsip kebenaran dapat dipahami melalui wujud dari benda. Prinsip kebenaran diajarkan melalui kesusilaan. Saudara sekalian, bersungguh hatilah memahami Dharma. Dharma sangat mendalam, menggunakan berbagai cara dan analogi, dan bisa memberikan pengajaran tanpa akhir. Sebenarnya, Dharma sangatlah mendalam. Perlu kesungguhan hati kita semua, percaya dan memahaminya secara mendalam. Kita harus senantiasa membangkitkan keyakinan terhadap Dharma, dan juga kita harus meyakininya secara mendalam untuk memahaminya. Sesungguhnya, jika kita meyakini secara mendalam, segala sesuatu adalah Dharma. Semua jenis barang atau hal terkandung Dharma di dalamnya. Para Buddha dan Bodhisattva datang ke dunia. Seperti ini mencerahkan kita, mulai membimbing kita, agar kita tahu bahwa kehidupan di dunia semua berada dalam tatanan Dharma. Jika kita memahami Dharma, dengan sendirinya kebijaksanaan kita terhadap semua Dharma dapat kita pahami. Jika kita menyimpang dari tatanan Dharma, kita akan menjadi tersesat dan kebingungan. Apapun tidak tahu, kehidupan, sungguh harus lebih bersungguh hati. Dalam kehidupan kita, penjelasan terhadap segala sesuatu kita harus memahaminya. Para Buddha dan Bodhisattva datang untuk mengajarkan kita tentang kehidupan yang berhubungan dengan manusia, hal, benda, dan prinsip di dalamnya. Kita harus bersungguh hati. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama, bahkan di masa lalu, jumlah kalpa yang tak terhingga. Dharma yang diajarkan semua Buddha. Sekarang Buddha Sakyamuni membahas tentang masa lalu. Bagaimana semua Buddha pada masa kalpa sebanyak butiran kalpa lalu juga sama. Dharma terus-menerus diulang, tanpa hentinya, memberikan perumpamaan. Semua ini agar kita dapat mempercayai dan memahaminya. Terutama harus meyakini secara mendalam. Semua ini karena semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Buddha Maitreya yang akan datang juga sama halnya akan mendeskripsikan bagaimana proses Buddha Sakyamuni mengajarkan dan membimbing. Dalam jangka waktu yang panjang sebelumnya, semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Maka, Dharma tidak ada beda jauh dan dekat, ajaran besar ataupun kecil. Kita harus mencari pemahamannya pada diri sendiri. Sebenarnya jarak Dharma dengan kita tidaklah jauh, sangat dekat, tidaklah jauh. Jika kamu menganggap jauh, sejak masa kalpa sebanyak butiran debu sebelumnya, sebenarnya Dharma berada di sekeliling kita. Segalanya adalah Dharma.
sangatlah dekat. Kita tidak perlu membahas tentang alam semesta, hanya membicarakan mengenai tubuh kita sendiri sangatlah kecil. Dalam hal tubuh manusia atau dalam hal makhluk hidup lainnya, masing-masing memiliki hukum fisiologisnya sendiri. Maka, kita harus berpikir keras dan memikirkan tubuh kita sendiri. Tubuh kita ini adalah karakteristik semu, samketa laksana. Tubuh manusia terdiri dari perpaduan semu dari 4 unsur utama, sama seperti tanah, air, api, dan angin. Semua orang akan merasakan. Mana ada? Tubuh saya adalah tubuh saya. Faktanya, tubuh fisik adalah diumpamakan seperti bumi. Darah kita adalah air. Jika aliran darah tersumbat, maka akan mengalami stroke karena darah tidak bisa jalan. Sama juga mempunyai 4 unsur utama. Angin, sesak nafas, nafas kita, suhu udara meningkat. Bagian tertentu dari tubuh kita menjadi meradang. Keempat unsur ini tidak selaras. Di dalam tubuh kita ini, karena perpaduan semu dari 4 unsur utama. Alam semesta besar juga sama. Alam semesta besar ini, tanah, air, api, dan angin. Jika tidak selaras, maka dunia ini akan terjadi bencana. Besar kecil ini, alam semesta besar dan kecil atau tubuh manusia, kita harus benar-benar mencari dan merenungkan. Merenungkan dengan cermat dan sepenuh hati. Antara langit dan bumi, termasuk makhluk hidup, tumbuhan, dan lain-lain. Semuanya terkandung dharma di dalamnya. Maka, di dalam Buddha Dharma sering dikatakan, kita harus merenungkan bahwa tubuh tidak bersih, merenungkan bahwa perasaan membawa derita, merenungkan bahwa pikiran tidak kekal, merenungkan bahwa segala fenomena adalah tanpa inti. Ini juga harus dimulai dari diri kita sendiri, dari persekitaran tubuh kita sendiri. Mulai berpikir dan mempertimbangkan dengan teliti, benar-benar mencari dan merenungkan, mencari prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran sebenarnya berada di mana? Berada di tubuh kita, berada di lingkungan sekitar tubuh kita, bahkan melampaui tubuh kita ini, berada di antara langit dan bumi. Jadi, Dharma tidak jauh, dekat, besar, dan kecil. Renungkan tentang tubuh sendiri. Kita harus melihat dengan baik dari sudut pandang tubuh kita sendiri. Perpaduan semu dari 4 unsur utama itu tidak bersih. Sama seperti pola makan kita sehari-hari. Kita harus makan sehari 3 kali. Makan sarapan pagi, makan siang, makan malam. Setelah makan, kemana makanannya pergi? Makanan tidak dapat bertahan lama di satu tempat. Apa yang Anda makan ada di dalam tubuh dan tanpa disadari telah dicerna sepanjang waktu. Menjadi apa setelah dicerna? Benda yang tidak bersih menjadi sangat tidak bersih. Sebenarnya, dalam kehidupan, satu benda yang sangat tidak bersih adalah tubuh ini. Sehingga, di dalam Mahaprasna Paramita Sastra disebutkan, sekalipun menggunakan air dari seluruh lautan, tidak mampu membersihkan tubuh ini. Tubuh yang merupakan perpaduan dari unsur tanah, air, api, dan angin dapat berubah menjadi tidak bersih sekalipun
menggunakan air dari seluruh lautan untuk membersihkan tubuh ini, tetap tak akan mampu membuatnya menjadi harum dan bersih. Mencuci tubuh ini dengan air laut bahkan tidak dapat mencucinya sampai bersih. Dapat dilihat bahwa kita harus selalu merenungkan tubuh kita tidak bersih. Tubuh seperti begini. Sebenarnya di dunia ini, benda mana yang selamanya bersih? Juga tidak ada. Tetapi begitu banyak, pada akhirnya tidak ada apa-apa, dan prosesnya begitu kotor. Sebenarnya, apa yang lagi yang kita cari? Lihatlah dunia, benar-benar penuh dengan penderitaan yang tak tertahankan, terutama misi kesehatan. Mendengar diskusi mereka, apa yang akan dilakukan untuk misi kesehatan di masa mendatang? Bagaimana menghadapi masyarakat manusia, perawatan medis dan penyakit? Metode apa yang harus digunakan? Bagaimana mengelolanya? Bagaimana bertanggung jawab? Sangat banyak sekali. Kedengarannya memang sangat rumit. Saya hanya berkata, saya tidak tahu bagaimana mengelolanya. Saya juga tidak mengerti. Tetapi, bagaimanapun juga, misi pengobatan adalah misi amal. Misi pengobatan amal. Prinsip mendasar dari misi adalah ketekunan yang terus dipertahankan. Hal lainnya tentang bagaimana mengelolanya dan bagaimana menyelamatkan para makhluk. Saya tidak tahu metodenya, tetapi prinsipnya adalah misi pengobatan amal. Kali ini, ketika saya berada di Taipei, Chen Yinghe, mantan kepala rumah sakit, dia pulang dari Xiamen. Dia pergi ke Xiamen untuk melihat dua orang. Satu adalah Yang Xiaotong dan yang lainnya adalah Chen Tuanxi. Keduanya adalah kasus medis yang sangat besar. Keduanya menjalani penderitaan kehidupan yang tak tertahankan. Walaupun mereka berdua juga manusia dengan tubuh yang sama, tetapi apa yang mereka hadapi berbeda. Terutama ketika datang ke Taipei untuk melihat master. Kembali dari Xiamen, langsung datang ke Quantu ke komunitas dengan membawa Lin Chuanxin. Ketika mendengar Lin Chuanxin, semua orang pasti masih mengingat Lin Chuanxin. Lin Chuanxin, dia bersama kita. Di saat Seci, rumah sakit yang baru saja didirikan, kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Ada satu anak kecil yang berumur 14 tahun. Tiba-tiba sebuah mobil terbalik. Anak ini tertekan oleh gerobak yang penuh batu. Ambulans langsung membawa anak ini ke rumah sakit. Bagian pinggang ke atas baik-baik saja. Tetapi bagian pinggang ke bawah sudah hancur semuanya. Usus perutnya juga keluar. Cuma hanya di UGD saja. Sudah terpakai beberapa banyak botol larutan air salin untuk mencuci pasir dan batu. Harus cuci dari dalam usus hingga bagian luar. Ini hal yang sangat menakutkan untuk dilihat. Ini kasus besar. Menolong dia dari pintu neraka. Tetapi anak ini, saya teringat di saat itu, saya sering hampir setiap hari, saya akan pergi ke ICU untuk menjenguk dia. Di kamar ICU, anak itu tidak diletakkan di kasur, tetapi menggantungnya tinggi-tinggi, karena seluruh tubuh sudah dimandikan dengan air. Darah dan air tidak berhenti menetes. Tetap saja menetes begitu saja. Setengah paha kakinya telah hancur. Kakinya juga begitu.
Kepala rumah sakit Chen tetap mau mempertahankan kakinya. Anak ini baru saja 14 tahun. Semoga bisa mempertahankan kakinya untuk dia. Tetapi prosesnya sangatlah susah. Waktu yang sangat lama. Dari digantung di udara bersama dengan spesialis pembedahan luar, spesialis tulang, spesialis internis, spesialis ahli gizi, banyak spesialis. Adalah perlu saling konsultasi setiap spesialis merawat anak ini. Tidak tahu telah melewati berapa lama. Pelan-pelan baru dapat diturunkan dan dibaringkan. Terus merawatnya, menolong anak ini. Melewati masa setahunan. Dari ruang ICU, tidak tahu sudah berapa lama tinggal di sana. Sangat lama. Sampai dia keluar dari ruangan ICU. Setiap hari saya akan mengunjunginya sekali. Nyawa anak ini sangat tahan banting. Kaki ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Saya mendengar cerita dari kepala rumah sakit Chen. Kaki ini tidak bisa dipertahankan lagi. Mungkin harus diamputasi. Potong sampai di sini. Pergi melihatnya lagi. Kedepannya, apakah bisa dipasang kaki palsu? Tidak berdaya, harus amputasi lagi. Terus dan terus diamputasi. Potong sampai paha atas. Diamputasi sampai pinggul. Kaki yang lainnya, apakah masih bisa dipertahankan? Nampaknya juga sama kerusakannya. Juga sama harus diamputasi. Harus diamputasi satu demi satu bagian. Waktu yang panjang adalah demikian. Satu demi satu bagian dipotong. Disisakan sampai tulang panggul atas. Jadi dikatakan, dia adalah orang yang setengah badan. Namun, anak ini sangat optimis. Tapi, mau bagaimana agar dia bisa duduk? Tulang panggul sudah tidak ada lagi. Bagaimana agar dia bisa duduk? Maka, pada saat itu, kepala rumah sakit Chen Ying-he, terus-menerus meniup balon. Balon yang kecil terus-menerus ditiup. Dia telah meniup ratusan balon dan dikumpul di keranjang yang sangat besar. Dia mengisi keranjang dengan balon. Diisi dengan sangat penuh. Dia mengambil balon dan masuki ke dalam keranjang. Demikian cara dia melatih agar dia bisa berduduk. Ini melalui satu proses yang sangat sulit dan dirawat oleh dokter, suster, dokter pemulihan, dokter berbagai bidang, dan lain-lain. Ini berlangsung selama beberapa tahun, sampai dengan relawan datang untuk menjaganya. Dimulai dari Qingzi. Karena anak ini sedemikian, kita mulai memberi semangat kepadanya beberapa tahun ini, agar dia bisa memiliki kemampuan dalam satu bidang. Karena anak ini sangat kuat, sangat cerah, suka bermain. Setelah dia bisa duduk di kursi roda, setiap hari dia keluar berbalapan. Seringkali kursi roda didorong dan bergegas keluar dengan sangat cepat. Suatu hari, Master datang ke rumah sakit, baru melihat dia, namun belum sempat memberi salam. Dia lalu cepat-cepat pergi. Master memutar kepalanya. Sebenarnya, mau pergi kemana? Ternyata ada seorang pengendara sepeda motor terguling di depan rumah sakit. Dia sangat antusias, cepat-cepat mendorong kursi roda ke depan. Dari samping kursi roda, mengambil peralatannya. Cepat-cepat ke samping sepeda motor. Sepeda motor terguling dan ada kerusakan. Dia lalu memperbaikinya. Melihat seperti ini,
Setelah melakukan 1 hingga 2 tahun rehabilitasi, baru ada keadaan seperti ini. Tangannya sangat terampil. Oleh karena itu, selalu berpikir, bagaimana caranya agar dapat membantu anak ini. Kemudian, relawan kita pun mencari solusi. Qingzi pergi ke Changhua mencari tahu tentang sekolah ini. Changhua Heme Experimental School. Merasa sekolah ini dapat menerima, dapat memberikan pengajaran kepadanya. Lalu pergi ke sekolah itu untuk menerima pengajaran. Di sana dia juga belajar tidak sedikit. Dia sangat aktif di sana. Orang setengah lumpuh. Dia sering mendapatkan juara pertama lomba renang. Anak ini sekarang, tahun itu 1987 berumur 14 tahun. Sekarang sudah 40 tahun ke atas. Sangat gemuk dan duduk di kursi roda. Master berkata, "Kenapa kamu gemuk seperti ini?" Dia berkata, "Saya sudah diet." Dia sekarang bekerja sebagai peniup balon. Dia juga mempunyai seorang istri. Ini dinamakan, setelah mengalami kehidupan yang penuh penderitaan, dia masih dapat hidup. Juga ada orang yang mau menikah dengannya dan melayani dia seperti ini. Kemudian teringat kembali 2 orang dari Xiangmen ini. Xiang Tong dengan tubuh bungkuknya sebesar 200-an derajat. Wajah dan lututnya hampir saling menempel. Juga di tempat di rumah sakit yang sama. Dalam waktu lebih dari setengah tahun. Melakukan operasi sebanyak 5 kali. Sekarang sudah kembali ke Xiamen. Melihat dirinya sendiri telah pulih kembali. Melihat dirinya sudah bisa berjalan lagi. Juga melihatnya bisa bersepeda. Membonceng Cheng Yihe, kepala rumah sakit. Beliau juga sangat suka dibonceng olehnya. Bisa bersepeda dan membonceng mereka pulang ke rumah. Juga pergi melihat Tuan Qi. Chen Tuanqi, gadis berusia 26 tahun, berada dalam kondisi demikian sejak dilahirkan. Kedua kaki cacat, menderita kelainan bentuk lutut. Kaki orang lain adalah bersujud dilipat ke belakang, namun kakinya harus dilipat ke depan. Sehingga sejak lahir hingga usia 20-an, tidak dapat mengenakan selimut karena saat berbaring kedua kakinya menghadap ke atas. Sungguh sangat menderita. Setelah 26 tahun, dikarenakan kasus Xiao Tong, setelah tiba di Xiangmen, di surat kabar kota menuliskan kisah demikian. Setelah dia melihat surat kabar, lalu memohon agar dapat berobat di Taiwan. Akhirnya dia sampai di Taiwan. Di Taiwan, dia juga menerima kasus itu. Kasus yang sama dengan tim Chen Yinghe. Tim ortopedi yang menerima kasus ini melakukan operasi besar terhadapnya sebanyak 7 kali. Akhirnya, 26 tahun kemudian, telapak kakinya bisa menginjak tanah. Dari diangkat orang dan dibawa ke kursi rodanya, ataupun berjalan dengan kedua lutut dan kakinya ditekuk ke depan, bentuknya sangat aneh. Setelah lebih dari setengah tahun, melalui 7 kali operasi besar, akhirnya dia dapat berdiri. Telapak kaki dapat berpijak di tanah. Kedua kaki dapat berjalan ke depan dan belakang. Sekarang sedang rehabilitasi di rumah sakit. Bekerja di rumah sakit. Sangat ceria, pergi dan pulang kerja. Dia sendiri naik bus ke kerja. Pada saat bersamaan juga melanjutkan rehabilitasi. Setelah pemimpin rumah sakit, Chen Yinghe mengunjungi dia
dia pulang dan mengunjungi Lin Chuanxin. 3 kasus ini dalam beberapa hari ini telah dilihat olehnya. Ini adalah hidup yang luar biasa, terutama tubuh ini tidak bersih. Kondisi kehidupan ketika dilahirkan ada yang terlahir sehat dan lincah, tetapi begitu ketidakkekalan datang, seluruh mobil jatuh menekannya. Bagian atas tubuhnya tidak ada kerusakan, bagian bawah tubuhnya hancur sepenuhnya. Seluruh perut penuh dengan batu kerikil. Lihat, ini adalah hidup yang tidak kekal. Setelah terluka, ternyata kita begitu tidak bersih. Makanya dikatakan, direnungkan pada tubuh sendiri. Lihatlah manusia masuk ke rumah sakit dan melihat luka yang ada di tubuh mereka. Jika luka mereka tidak bisa sembuh, maka akan mulai membusuk. Ini adalah hal yang sangat menakutkan. Sering melihat laporan dari para dokter, sering melihat demikian, berlumuran darah dalam perut manusia atau dalam organ tubuh. Ini benar-benar sangat menakutkan. Harus benar-benar merenungkan dan melihatnya. Sebagai manusia, di mana kebahagiaannya? Apa ada yang bisa bertahan selamanya? Apa ada yang murni? Jika kita tidak bisa melihat tubuh kita sendiri secara terbuka terhadap material luar, bagaimana kita bisa memahaminya? Jadi, Dharma tiada jauh atau dekat, besar atau kecil, direnungkan pada tubuh sendiri. Demikian dekat dengan tubuh fisik kita sendiri. Mari kita pikirkan, terutama di misi kesehatan kita, harus memahami penderitaan hidup manusia. Lebih banyak melihat penderitaan dan menyadari diri kita adalah penuh berkah, sehingga segala prinsip dari benda adalah dharma, aturan yang dapat memunculkan pemahaman tentang benda. Semua prinsip dari benda adalah dharma. Tubuh fisik kita, aspek hidup dan aspek materi mencakup segala sesuatu baik di dalam tubuh kita maupun di luar. Namun, karena aspek pikiran kita yang membuat ulah, aspek pikiran jelas tahu akan demikian. Namun, masih terus memperbanyak noda batin dan kegelapan batin. Ini adalah aspek materi, aspek hidup, dan aspek pikiran. Segala aspek materi, aspek hidup, dan aspek pikiran adalah dharma. Jadi, aturan yang dapat memunculkan pemahaman tentang benda, segala sesuatu, semua yang bisa dilihat dengan mata, memiliki aturan, ada hukum dharma di dalamnya. Kita harus benar-benar bersungguh hati untuk menghayatinya. Setiap objek, mereka memiliki prinsipnya sendiri. Prinsip yang benar ada di dalamnya. Jadi, aturan yang dapat memunculkan pemahaman tentang benda, setiap hal harus sesuai dengan jalur dan urutannya, terbentuk menjadi berbagai wujud dari benda. Dengan sebab dan kondisi pendukung ini, berbagai macam aturan yang berbeda membentuk segala sesuatu. Jadi, prinsip kebenaran dapat dipahami melalui wujud dari benda. Kita bisa memahami prinsip kebenaran melalui wujud dari benda. Sebenarnya, apa nama benda ini? Benda apa ini? Beginilah cara kita manusia untuk memahami banyak hal. Prinsip kebenaran diajarkan melalui kesusilaan. Prinsip kebenaran. Kesusilaan adalah hakikat kebenaran. Prinsip kebenaran pasti ada urutannya. Kita harus dengan bersungguh-sungguh, harus bisa memahami prinsip kebenaran dari benda-benda ini. Kita harus bersungguh hati untuk memahaminya. Kata kesusilaan ini juga adalah mengenai hakikat kebenaran. Hakikat kebenaran.
Ketika ada prinsip kebenaran, maka akan ada kesusilaan. Kalau tidak ada prinsip kebenaran, maka tidak ada kesusilaan. Karena itu harus melalui proses pendidikan. Sang Buddha datang ke dunia, dan semua Buddha memiliki ajaran yang sama, menceritakan tentang dahulu kala dan membicarakan tentang sekarang. Semuanya seperti demikian. Para Buddha memiliki ajaran yang sama. Semuanya adalah prinsip kebenaran dapat dipahami melalui wujud dari benda. Prinsip kebenaran diajarkan melalui kesusilaan. Ini adalah memahami ajaran. Kita harus bersungguh hati untuk memahaminya. Jadi, naskah sutra sebelumnya menyebutkan, pada ketika itu, Bhagawan, karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Buddha Sakyamuni mengajarkan banyak prinsip kebenaran, penjelasan atau perumpamaan, ajaran lisan, dan sebagainya. Banyak yang diajarkan Buddha, terutama adalah bab perumpamaan kota gaib. Sejak kalpa sebanyak butiran debu yang lalu, Buddha terus mengajarkan naskah yang sangat panjang. Pada titik ini, Buddha berkata lagi dalam bentuk syair. Ini karena banyak yang telah diajarkan Buddha. Namun, semua orang dalam hal mempraktekkan dharma seperti ini dan mendengarkan dharma seperti ini juga bisa menimbulkan hati yang bermalas-malasan dan ingin mundur. Buddha tidak ada cara lain, namun menggunakan berbagai cara. Jadi, naskah sutra ini sangat panjang agar kita memahami dengan lebih jelas. Buddha berkata dalam bentuk syair untuk membantu kita mengingatnya. Buddha Mahapisna Nanabibhu duduk di Bodhimanda selama 10 kalpa. Tetapi ajaran Buddha tidak muncul di hadapan dan tidak mencapai jalan kebuddhaan. Para dewa langit, raja naga, asura, dan lainnya senantiasa menurunkan hujan bunga surgawi sebagai persembahan untuk Buddha itu. Para dewa menambu genderang surgawi serta memainkan segala jenis musik surgawi. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Tidak tahu apakah semua orang masih ingat prosa sebelumnya. Sekarang akan mengulangi lagi. Dari duduk di Bodhimanda sangat lama, ajaran Buddha masih belum muncul. Saat itu, para dewa memberi persembahan sampai mencapai kebuddhaan. Raja Dewa Brahma juga telah datang. Di tengah proses itu masih ada 16 pangeran. Kita mestinya harus sangat jelas tentang proses ini. Oleh karena itu, membicarakan kembali suasana di Bodhimanda itu. Angin harum menerbangkan bebungahan layu. Hujan menurunkan berbungahan yang baru dan bagus. Setelah 10 kalpa berlalu, barulah menyempurnakan jalan kebuddhaan. Para dewa dan manusia di dunia, semuanya melompat-lompat hatinya. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Buddha muncul di dunia. Semua orang sangat bersukacita. 10 kalpa kecil duduk di Bodhimanda. Sangat sulit akhirnya mencapai kebuddhaan. Semua orang penuh antusias. Para dewa menabuh genderang langit dan lain-lain, menunjukkan manusia dan dewa bersama-sama merayakan sangat sukacita. Selanjutnya, bagian naskah sutra mengatakan seperti ini. 16 orang putra dari Buddha itu, semuanya bersama para pengiring mereka, serta puluhan juta koti yang mengelilingi mereka. Seluruhnya pergi ke tempat Buddha berada.
lalu bersujud dengan menempatkan kepala di kaki Buddha dan memohon padanya agar memutar roda Dharma. Singa suci, sudilah kiranya menurunkan hujan Dharma untuk melimpahi kami dan semuanya. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. 16 orang putra dari Buddha itu, di saat ini setelah mencapai kebuddhaan, semua orang sangat mengagumi ajaran Buddha. Pada akhirnya, 16 pangeran juga memohon untuk menjadi monastik. Oleh karena itu, Raja Pemutar Roda dan para menteri bersukacita mengantar 16 pangeran ke Bodhimanda dari Buddha, Mahavishnu, Nanapipu. Kalian semuanya harusnya masih ingat, di tempat ini 16 pangeran sangat giat bersemangat. 16 orang putra dari Buddha itu semuanya bersama para pengiring mereka. 16 orang putra dari Buddha adalah sangat tekun dan suka pada Dharma Agung. Mereka memohon agar Buddha memutar roda Dharma. Mereka dan para pengiring memberikan persembahan. Melihat kembali ke masa lalu, semua orang sangat berharap Buddha bisa membabarkan Dharma kendaraan besar. Ini adalah 16 pangeran dan para pengiring mereka telah tiba di Bodhimanda, Buddha, untuk memohon menjadi monastik. Sangat tekun dan suka pada Dharma Agung. Oleh karena itu, niat 16 pangeran untuk memohon Dharma adalah sangat giat bersemangat. Mereka memohon agar Buddha memutar roda Dharma. Mereka dan para pengiring memberikan persembahan. 16 pangeran dan semua pengiringnya, semua sama begitu giat bersemangat. Serta puluhan juta koti yang mengelilingi mereka, seluruhnya pergi ke tempat Buddha berada. Serta ada puluhan juta koti makhluk dari alam dewa dan alam Brahma. Semuanya mengelilingi para pangeran dan mengikuti mereka pergi ke tempat Buddha berada. 16 pangeran telah datang untuk memohon Dharma. Ini juga sangat banyak orang, serta ada puluhan juta koti makhluk dari alam dewa dan alam Brahma. Semua mengelilingi dan datang ke hadapan Sang Buddha, lalu bersujud dengan menempatkan kepala di kaki Buddha dan memohon padanya agar memutar roda Dharma. Ini adalah semua yang hadir di persembahan. Dari 16 pangeran juga ada dewa dan manusia, dan para keluarga dan pengiringnya datang terus-menerus untuk memohon Dharma. Memohon Dharma dengan tata krama. Tata kramanya yaitu dengan menyentuhkan kepala ke tanah, bersujud di kaki Buddha. Inilah penghormatan tertinggi, membangkitkan ikrar. Semua bersujud memberikan penghormatan kepada Buddha dan memohon Dharma. Semua orang bisa membangkitkan ikrar. Memohon dengan hati paling tulus. Ini datang dari dalam hati yang paling tulus. Memohon Buddha Mahavishnu Nanapipu memutarkan roda Dharma Agung. Bukan hanya 16 pangeran, semuanya juga memiliki harapan demikian. Lalu bersujud dengan menempatkan kepala di kaki Buddha dan memohon padanya agar memutar roda Dharma. Dengan kepala menyentuh tanah, mereka bernamaskara pada kaki Buddha, membangkitkan ikrar agung dan memohon dengan hati paling tulus agar Buddha Mahavishnu Nanapipu memutar roda Dharma Agung. Singa suci, sudilah kiranya menurunkan hujan Dharma untuk melimpahi kami dan semuanya. Yakni ingin memohon singa suci yaitu Buddha. Buddha sama seperti raja di hutan rimba. Raja dari segala binatang adalah singa. Singa ini adalah raja dari semua binatang.
Ketika singa mulai menggaung, maka akan bergetar, semuanya akan takut. Ini adalah menunjukkan kegagahan dari singa. Seperti halnya ketika Buddha membabarkan Dharma, bisa menghapus banyak pandangan dan ajaran yang menyimpang. Ini adalah menggunakan singa sebagai perumpamaan. Singa suci, sudilah kiranya menurunkan hujan Dharma untuk melimpahi kami dan semuanya. Sudilah kiranya singa suci menurunkan hujan dari Dharma Agung sepenuhnya membasahi kami sekalian serta semua lainnya. Singa suci, sudilah kiranya menurunkan hujan Dharma, yang artinya membabarkan Dharma, seperti di tanah yang sangat kering, sangat membutuhkan air untuk membasahi bumi. Batin kita manusia, batin yang memohon Dharma sama seperti orang yang sangat haus, mencari secangkir air untuk diminum. Prinsip yang sama untuk melimpahi kami dan semuanya. Untuk melimpahi kami dan semuanya, yaitu melimpahi dengan Dharma. Yang kita cari bukan hanya ajaran kecil saja. Kita masih harus mencari Dharma Agung. Dharma Agung bisa membasahi dan menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Jadi, sudilah kiranya singa suci menurunkan hujan dari Dharma Agung. Melihat apakah hujan dapat turun sedikit lebih besar lagi, agar tanah ini bisa dibasahi, air lebih mencukupi lagi. Jadi, hujan dari Dharma Agung sepenuhnya membasahi kami sekalian, sepenuhnya untuk membasahi kita semua orang, tekad untuk mencari Dharma Agung, serta semua lainnya, bukan hanya untuk diri kita sendiri, namun juga banyak para makhluk di masa mendatang. Orang yang belum mendengarkan Dharma, berharap mereka dari kecil hingga besar dapat mendengarkan ajaran Dharma Buddha. Selanjutnya, naskah sutra kembali mengatakan, Bhagawan adalah sulit ditemui. Dalam waktu yang sangat lama baru muncul sekali. Demi menyadarkan semua makhluk, menggetarkan segalanya, di semua dunia, di penjuru timur, pada 5 juta koti negeri, istana-istana Brahma bercahaya cemerlang, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Mestinya semua orang masih ingat ketika Buddha Mahabhidna Nanabhipu mencapai kebuddhaan. 16 pangeran memohon memutar roda Dharma. Sang Buddha masih belum setuju membabarkan Dharma Agung. Pada saat ini, para Raja Dewa Brahma mulai dari penjuru timur hingga ke tenggara dan seterusnya. Perlahan-lahan, para Raja Dewa Brahma mulai melihat cahaya, mulai menuju ke sumber cahaya, mencari sumber dari cahaya cemerlang. Semestinya adalah Sang Buddha datang ke dunia ini. Inilah yang ada di bagian naskah sutra tersebut. Bhagawan adalah sulit ditemui. Dalam waktu yang sangat lama baru muncul sekali. Memuji cahaya perkasa yang menerangi dan menggetarkan. Bhagawan, ayah tercerahkan, adalah sangat sulit bersua. Setelah kalpa yang sangat lama, barulah akan muncul. Ini adalah sangat lama, waktu yang sangat panjang baru ada satu sosok Buddha muncul. Ayah tercerahkan yang welas asih bagi dunia. Kita sering mengatakan Buddha adalah guru pembimbing bagi 3 kelompok alam dan ayah welas asih bagi 4 jenis kelahiran. Ini sama seperti ayah yang telah tercerahkan. Maka sebelumnya, di bab perumpamaan, ayah welas asih yakni sesepuh dari rumah terbakar. Bab keyakinan dan pemahaman, sang sesepuh juga adalah ayah welas asih. Maka Buddha adalah ayah yang tercerahkan. Ayah yang telah tercerahkan.
ayah yang menganggap semua anak adalah sama. Tetapi untuk bisa bertemu Buddha muncul di dunia, tidaklah demikian mudah. Adalah sangat sulit bersua, sulit untuk bertemu. Buddha masuk pariniwarna, kemudian kita baru dilahirkan. Ketika Buddha belum dilahirkan, ketika kita dilahirkan, Buddha belum muncul di dunia. Bolak-balik datang dan pergi. Untuk bisa bertemu dengan Buddha tidaklah mudah, maka harus melewati masa kalpa yang panjang. Dalam waktu yang sangat panjang, baru bisa bertemu Buddha, agar Buddha bisa muncul. Demi menyadarkan semua makhluk, menggetarkan segalanya. Tidak lain adalah untuk menyadarkan semua makhluk, karena para makhluk sudah tersesat. Buddha demi satu tujuan utama, ingin membuka dan memberikan ajaran untuk para makhluk, supaya tersadarkan dan memasuki jalan pencerahan. Ini adalah tujuan dari para Buddha, sehingga demi menyadarkan semua makhluk, menggetarkan segalanya, karena ingin menyadarkan semua makhluk, maka terlebih dahulu menggetarkan dunia-dunia pada 10 penjuru. Para Raja Brahma, dikarenakan segala sesuatu bergetar, dari tempat mencapai kebuddhaan sebelum mulai memaparkan Dharma, saat mencapai kebuddhaan sudah mulai bergetar, dan getarannya sangatlah jauh. Gelombang getarannya sampai ke tempat Raja Dewa Brahma, dan mereka melihat cahaya cemerlang ini. Oleh itu, di semua dunia di penjuru timur, pada 5 juta koti negeri, di semua dunia di penjuru timur, pada 5 juta koti negeri, juga turut datang ke pesamuan. Memuji kalau para Raja Brahma dari penjuru timur berkumpul untuk mencari asal cahaya. Mencari cahaya ini, demikian berkumpul, semua orang bersatu untuk mencari dari mana asal cahaya ini. Penjuru timur, dalam trigram pakwa, termasuk sifat jen, petir, sebagai unsur utama daripada gerakan. Penjuru timur terlebih dahulu menerima informasi ini, getaran dan cahaya ini. Penjuru timur saat matahari muncul, terlebih dahulu menerima cahaya, prinsip kebenaran yang sama. Raja Brahma di timur juga terlebih dahulu menerima, sehingga penjuru timur dalam tigram pakwa, termasuk sifat jen atau petir, terlebih dahulu bersentuhan. Maka, sebagai unsur utama daripada gerakan, jadi terlebih dahulu memancarkan cahaya ke 5 juta koti negeri di penjuru timur, mulai berurutan. Ada demikian banyak juta koti negeri di penjuru timur. Semua istana Raja Brahma merasakannya. Lalu semua orang datang berkumpul, maka istana-istana Brahma bercahaya cemerlang, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada dasarnya, istana adalah demikian cemerlang. Akan tetapi, cahaya sekarang berbeda dibanding dulu. Demikian cemerlang menyinari, yang sebelumnya belum ada, yakni belum pernah ada sebelumnya. Di semua dunia di penjuru timur, pada 5 juta koti negeri, memuji kalau para Raja Brahma dari penjuru timur berkumpul untuk mencari asal cahaya. Penjuru timur dalam tigram pakwa termasuk sifat jen atau petir sebagai unsur utama daripada gerakan. Makanya terlebih dahulu menerangi 5 juta koti negeri di penjuru timur. Kita seharusnya mengetahui, mempelajari ajaran Buddha harus menghayati bahwa segala sesuatu di dunia harus sembari melihat, sembari mempelajari.
Ajaran Buddha adalah selamanya tiada bertepi. Ketika memahami masa lalu, harus lebih menghayati masa akan datang. Masa mendatang masih banyak dharma yang kita belum paham. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama, dari dharma di masa lalu dan diajarkan di saat ini. Saat ini perlu menggunakan perumpamaan untuk dharma di masa lalu, untuk dipakai di kehidupan dunia saat ini dan dipadukan. Bolak-balik juga tetap di jalur ini. Kita yang mempelajari dharma harus sangat bersungguh hati. Tiada jarak jauh dan dekat. Tiada besar dan kecil. Besar atau kecil, semuanya adalah terkandung dalam Buddha Dharma. Seperti yang barusan dibahas, kita harus bersungguh-sungguh mencari, direnungkan pada tubuh sendiri. Segala karakteristik yang kita lihat dengan tubuh kita sendiri dan lain sebagainya, tidak lain semuanya adalah terkandung dharma dan prinsip kebenaran. Sesungguhnya banyak ajaran dharma menggunakan banyak perumpamaan untuk mengingatkan kita agar bersungguh-sungguh menghayati, berharap kita terhadap nilai kebenaran ini. Segala prinsip dari benda adalah dharma, adalah aturan yang dapat memunculkan pemahaman tentang benda. Kita hendaknya menghayati, maka prinsip harus berasal dari materi, memahami dan menghayati dari hal dan materi. Dari ajaran Buddha harus ada prinsip, ajaran dari prinsip, harus ada prinsip kebenaran dan aturan. Bisa lihat semua yang datang memohon dharma, datang dengan mengikuti aturan. Kemudian sangat tulus menghormati dan mendengarkan dharma. Ini adalah Buddha Dharma berada di dunia. Kita harus selalu bersungguh hati.